أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 184. Bismillah, bi'aunillah, bi'idnillah, bi'ridhoillah. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita bersama-sama bisa berhaqqa tilawatih. Kita berupaya Al-Quran itu untuk kita baca, yaitu dibaca, kemudian difahami, diamalkan, didakwahkan, dan dihafal, nanti dengan D5. Mudah-mudahan haqqa tilawatih kita sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 akan mampu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita kokohkan Islam kita, kemudian iman kita,
taat kita, benar kita, dan juga kita melakukan sebuah kesabaran. Demikian juga mari khusyukkan sholat-sholat kita, mari bersedekah, kemudian kita berpuasa. Jadi puasa-puasa yang kita lakukan, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirona ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Agar sholat kita, puasa kita, ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan kita memohon agar kita bisa melakukannya kembali. Demikian juga orang-orang yang menahan diri dari hal-hal yang buruk, menggantikannya dengan hal-hal yang baik. Mudah-mudahan mereka mampu untuk mengendalikan nafsunya, ya dek, mengendalikan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kemudian senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun dan dimanapun juga, ya. Mari kita lihat haqqa tilawatih ini selain di surat Al-Baqarah ayat 121, bisa kita lihat di surat 33 namanya Al-Ahzab ayat 34 sampai 35. Mudah-mudahan dengan tafaqquh fiddin, dengan BCA hati ini, haqqa tilawatih ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, dan Allah mudah-mudahan akan memberikan pahala yang besar kepada diri kita dan keluarga besar kita serta umat yang mencintai Al-Quran ini. Surat Al-Baqarah ayat 184 dan permulaan ayat 185 dari surat Al-Baqarah menerangkan bahwa puasa yang diwajibkan ada beberapa hari, yaitu pada bulan Ramadan. Menurut jumlah hari bulan Ramadan ada 29 atau 30 hari. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semenjak turunnya perintah puasa sampai wafatnya, beliau selalu berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari. Kecuali satu kali saja Rasulullah berpuasa di bulan Ramadan genap 30 hari. Sekalipun Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan kepada semua orang yang beriman, namun Allah yang maha bijaksana memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dan musafir, orang-orang yang bepergian, untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan dan menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan tersebut. Pada ayat tersebut tidak dirinci jenis, sifat, batasan dan kadar sakit dan musafir itu, sehingga para ulama memberikan hasil ijtihadnya masing-masing.
antara lain sebagai berikut. 1. Dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir tanpa membedakan sakitnya itu berat atau ringan. Demikian pula perjalanannya jauh atau dekat. Sesuai dengan bunyi ayat ini, pendapat ini dipelopori oleh Ibnu Sirin dan Dawud Az-Zuhiri. Yang kedua, dibolehkan tidak berpuasa bagi setiap orang yang sakit yang benar-benar merasa kesukaran berpuasa karena sakitnya. Ukuran kesukaran itu diserahkan kepada rasa tanggung jawab dan keimanan masing-masing. Pendapat ini dipelopori oleh sebagian ulama tafsir. Yang ketiga, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau musafir dengan ketentuan-ketentuan apabila sakit itu berat dan akan mempengaruhi keselamatan jiwa atau keselamatan sebagian anggota tubuhnya atau menambah sakitnya bila ia berpuasa. Juga bagi orang-orang yang musafir apabila perjalanannya itu dalam jarak yang jauh yang ukurannya paling sedikit 16 farsakh, kurang lebih 80 km. Yang keempat, tidak ada perbedaan pendapat mengenai perjalanan musafir, apakah dengan berjalan kaki atau dengan apa saja, asalkan tidak untuk mengerjakan perbuatan maksiat. Sesudah itu Allah menerangkan pada pertengahan ayat 184 yang terjemahannya, dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Menurut ayat itu 184 tadi, siapa yang benar-benar merasa berat menjalankan puasa, ia boleh menggantinya dengan fidyah, walaupun ia tidak sakit atau tidak musafir. Termasuk orang-orang yang berat mengerjakan puasa itu ialah A. Orang tua yang tidak mampu berpuasa, bila ia tidak berpuasa diganti dengan fidyah. B. Wanita hamil dan yang sedang menyusui. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bila wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui khawatir akan terganggu kesehatan janin atau bayinya, lalu mereka tidak berpuasa, maka wajib atas keduanya mengqadha puasa yang ditinggalkannya dan membayar fidyah bila mereka khawatir atas kesehatan diri mereka saja yang terganggu dan tidak khawatir atas kesehatan janin bayinya, atau mereka khawatir atas kesehatan dirinya dan janin bayinya, lalu mereka tidak puasa, maka wajib atas mereka diqadha puasanya saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ibu hamil dan yang sedang menyusui dalam semua hal yang disebutkan di atas cukup mengqadha puasanya saja. C. Orang-orang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan akan sembuh, hanya diwajibkan membayar fidyah. D. Mengenai buruh dan petani yang penghidupannya hanya dari hasil kerja keras dan membanting tulang setiap hari,
Dalam hal ini ulama fikih mengemukakan pendapat sebagai berikut. 1. Ibnu Hajar dan Imam Al-Azra'i telah memberi fatwa, sesungguhnya wajib bagi orang-orang pengetam padi dan sebagainya dan yang serupa dengan mereka berniat puasa setiap malam Ramadan apabila pada siang harinya ia ternyata mengalami kesukaran atau penderitaan yang berat, maka ia boleh berbuka puasa. Kalau tidak demikian, ia tidak boleh berbuka. Yang kedua, kalau seorang yang pencariannya tergantung kepada suatu pekerjaan berat untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan hidup orang-orang yang harus dibiayainya, di mana ia tidak tahan berpuasa, maka ia boleh berbuka pada waktu itu, dengan arti ia harus berpuasa sejak pagi. Akhir ayat 184 menjelaskan orang yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan dengan membayar fidyah lebih dari ukurannya atau memberi makan lebih dari seorang miskin, maka perbuatan itu baik baginya. Sesudah itu Allah menutup ayat ini dengan menekankan bahwa berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Jadi mudah-mudahan ajaran puasa ini ya Dek ya, rukun-rukun Islam ya Dek. Jadi kita mari berkokoh rukun-rukun Islam ini dengan baik agar menjadi umat Islam yang baik. Mari kita pelajari rukun-rukun iman dengan baik agar kita menjadi orang beriman yang baik. Dan mari kita tingkatkan dengan belajar ihsan, yaitu senantiasa merasa bahwa ucapan dan perbuatan kita senantiasa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari syirik terhadap Engkau yang kami sadari, dan kami memohon ampun dan sesuatu yang kami tidak ketahui. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ya Allah, sehatkanlah badanku, ya Allah, sehatkanlah pendengaranku, ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku hambamu, dan aku dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku.
maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu terjaga, dan aku bertaubat kepadanya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.